Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Pak Tony doakan semoga kita semuanya senantiasa mendapat lindungan dari Allah, diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa mengikuti pelajaran hari ini dengan baik dan maksimal. Bertemu kembali dengan saya Pak Tony dalam pelajaran pendidikan agama Islam hari ini, hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021. Seperti biasanya, sebelum kita mulai, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan nanti bisa bermanfaat bagi kita semuanya, fid dini wad dunya hatal akhirah. Allahumma amin. Semuanya sikap doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anakku, silahkan nanti ditulis semua materi yang ada di video ini. Jangan lupa absen pada kolom komentar. Semuanya absen pada kolom komentar sebagai bukti kalian sudah mengikuti pelajaran hari ini. Yang tidak absen di kolom komentar berarti belum melihat video ini. Maka sekali lagi absen di kolom komentar dan catat semua materi yang ada di video ini. Karena apa? Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu fariidatun, wajib, ala kulli muslimin, kepada seluruh orang-orang muslim. Jadi sebagai seorang muslim, kita wajib thalabul ilmi, mencari ilmu. Supaya apa? Supaya kita nanti bisa, kehidupan kita bisa lebih baik dengan ilmu. Semuanya dicatat materinya. Kita akan masuk tentang sifat-sifat Nabi dan Rasul. Sifat para Nabi dan Rasul. Sifat para Nabi dan Rasul itu dibagi menjadi 3, yaitu sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Jadi ada 3 sifat wajib bagi Rasul, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Pak, itu apa Pak sifat wajib itu? Sifat mustahil itu nanti kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, sifat wajib. Sifat wajib itu adalah sifat yang harus dimiliki oleh seorang Rasul. Sifat wajib itu ada 4. Ini yang wajib dimiliki. Ini harus dimiliki. Kalau nggak ada sifat ini berarti dia bukan seorang Rasul. Jadi sifat wajib, sifat yang harus dimiliki, itu ada 4. 1, fatonah, cerdas. Kemudian ada amanah, artinya dapat dipercaya. Sidik dan tablik. Jadi para nabi itu punya sifat fatonah, yang pertama cerdas. Semua nabi itu cerdas. Gak ada nabi yang misalnya tidak pintar, gak ada. Semuanya cerdas, diberi keistimewaan oleh Allah. Kemudian amanah. Amanah itu dapat dipercaya. Nabi itu perkataannya selalu dapat dipercaya. Maka dari itu Nabi Muhammad ketika masih remaja, dia itu orang yang paling dipercaya kaum jahiliyah saat itu. Meskipun masih muda, maka Muhammad punya gelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Kemudian sidik. Seluruh nabi dan rasul itu punya sifat sidik, artinya apa? Jujur. Dan terakhir tablik, artinya menyampaikan wahyu. Semua wahyu yang diberikan oleh Allah, oleh para rasul itu semuanya disampaikan kepada umatnya. Gak ada yang disembunyikan. Untuk mempercepat kita hafal sifat wajib ini, itu Pak Tony singkat dengan istilah FAS. Apa tak Pak FAS itu Pak? F-nya itu ini, fatonah, depan tempatnya F.
A-nya itu amanah, depan-depannya A. Kemudian S itu sidik, depan-depannya S kan. T tablik, depan-depannya T. FAST disingkat FAS. F-nya apa Pak? Fatonah, amanah, sidik, tablik. Hafal? Sifat wajib bagi Rasul itu ada 4, disingkat FAS. F-nya fatonah, A-nya amanah, S-nya sidik, T-nya tablik. Coba dihafalkan, karena ini bisa seringkali keluar di soal kelas 6 nanti. Kita lanjut. Kemudian ada sifat mustahil. Apa itu Pak sifat mustahil? Kebalikan dari sifat wajib, yaitu sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh seorang Rasul. Sifat mustahil juga ada 4, yaitu 1, baladah, artinya bodoh. Tidak mungkin seorang nabi itu mempunyai sifat bodoh, karena nabi itu seluruhnya cerdas. Sifat ini kebalikan dari sifat fatonah. Kemudian khianat, artinya tidak dapat dipercaya. Sifat ini kebalikan dari sifat wajib, yaitu amanah. Kemudian kadzib atau bisa disebut kizib, sama saja artinya berbohong. Tidak mungkin seorang nabi dan rasul itu sering berdusta. Itu semuanya jujur. Karena apa Pak? Nabi dan rasul itu Mbak, selalu dijaga perbuatannya oleh Allah. Maka nabi itu mempunyai sifat maksum, khususnya Nabi Muhammad. Apa Pak itu maksum Pak? Maksum itu terjaga dari perbuatan dosa selama hidupnya. Kok bisa Pak? Loh kan ada malaikat Jibril yang mengingatkan. Jadi Nabi Muhammad itu tidak pernah sekalipun berbuat dosa. Kemudian sifat ini kebalikan dari sifat sidik. Keempat ada kitman, artinya menyembunyikan wahyu. Sifat ini kebalikan dari sifat tablik. Coba dihafalkan. Kalau tadi fas singkatannya, kalau ini singkatannya bisa kalian buat sendiri. Kalau Pak Tony singkatannya ini BK3. B K K K atau BK-nya 3, BK3. Baladah, khianat, kadzib, kitman, supaya lebih hafal. Oke, tadi ada istilah fas. Fatonah, amanah, sidik, dan tablik ada BK3. Baladah ini, K-nya khianat ini, K2-nya kadzib, yang K3-nya itu kitman. Silahkan dihafalkan. Lanjut. Kemudian ada sifat jaiz yang C. Mohon maaf, ini yang C. Sifat jaiz itu adalah sifat-sifat nabi yang seperti manusia umumnya. Contohnya, nabi itu juga merasakan lapar, sama seperti kita. Kemudian nabi juga bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Jadi meskipun seorang nabi dia itu bermalas-malasan, itu nggak salah, karena nabi juga bekerja. Seperti Nabi Muhammad masih umur 12 tahun, kemarin kita bahas, itu sudah diajak berdagang. Jadi nabi itu bekerja keras untuk mengais rezeki. Gak ada ceritanya orang yang sudah jadi nabi tiba-tiba turun makanan dari surga, mendapat uang dari malaikat Jibril. Gak ada, semuanya juga bekerja. Maka itulah sifat jaiz. Kemudian selain itu nabi juga menikah, karena juga seperti manusia pada umumnya. Dan lain
lain. Nabi tidur, manusia tidur, Nabi juga tidur. Manusia pergi ke suatu tempat dengan berjalan, Nabi juga berjalan. Sama saja, itu sifat jaiz. Tapi bedanya kalau kita ketika mau berbuat sesuatu itu tidak langsung diingatkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Kalau Nabi diingatkan, maka Nabi dan Rasul itu terjaga semua perbuatan dan ucapannya. Itu bedanya. Kemudian setelah ini nanti silahkan kerjakan soal yang ada di Google Form sebagai nilai tugas kalian. Oke, alhamdulillahirabbil alamin anak-anak. Hari ini telah selesai pelajaran bab 2. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Ingat, sifat-sifat Nabi, sifat wajib tadi ada 4. Apa tadi? Fas. Kemudian sifat mustahil, ini fas. Sifat mustahil ada berapa? Ada 4 juga, yaitu BK3, BKKK. Ingat-ingat. Kalau sifat jaiz itu hanya 1, yaitu sifat Nabi seperti manusia pada umumnya. Demikian anak-anak pelajaran dari Pak Tony. Silahkan nanti absen di kolom komentar sebagai bukti kalian sudah mengikuti pelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Pak Tony. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.